rangkaian acara yaitu penyampaian materi oleh Ustadz Rafli Badri LC. Tema yang akan dibawakan pada kajian malam ini adalah menuntut ilmu dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Sebelumnya, izinkanlah Ana untuk membacakan CV pemateri terlebih dahulu. Nama pemateri kita pada malam hari ini yaitu Rafli Badri LC. Beliau adalah Ketua Yayasan Bina Insan Madani Banjarmasin, serta pengasuh untuk pesantren Tahfiz Insan Madani. Beliau menempuh pendidikan di S1 Universitas Al-Azhar, Kairo. Nah, itulah tadi CV singkat dari pemateri kita. Selanjutnya kepada Ustadz Rafli Badri LC disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini masih diberikan oleh Allah nikmat iman dan Islam, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita lanjutkan kajian kitab Ta'limul Muta'allim pada bab yang terakhir. Mungkin habis ini selesai. Habis pertemuan selesai bab Ta'limul Muta'allim. Faslun fi ma yajlibu ar-rizq wa fi ma yamna'u ar-rizqa wa ma yazidu fil umri wa ma yanqus. Kalau kitab aslinya itu di halaman 126 ini ayat. Pasal fi ma yajlibu, tentang sesuatu yang yajlib itu mendatangkan rezeki, wa fima yamna'u, dan tentang sesuatu yang menghalangi rezeki. Jadi nanti musannif membicarakan tentang sesuatu yang bisa mendatangkan rezeki, sesuatu hal-hal yang bisa menghalangi rezeki itu mengalir dengan mudah. Wa ma yazidu, dan membicarakan tentang sesuatu yang bisa menambah usia atau umur, wa ma yanqus, dan bisa mengurangi. Qala al-musannif rahimahullah, thumma la budda li talibil ilmi minal quti wa ma'rifati ma yazidu fihi wa ma yazidu fil umri wa sihhati liyatafarraga li talabil ilmi. Kata musannif, summa la budda, kemudian tidak boleh, tidak harus, li talibil ilmi, bagi orang yang menuntut ilmu, minal qut. Qut itu makanan, bekal, sesuatu yang bisa dikonsumsi, itu disebut qut. Makanan kalau bahasa. Jadi harus siap sesuatu bekal untuk menuntut ilmu, yang bekal itu merupakan bahan makanan. Kenapa harus mempersiapkan itu? Ya, kalau kita mungkin harus beras harus siap gitu, atau nasi harus siap, makanan harus siap. Yang kedua yang harus diketahui adalah, kata beliau, wa ma'rifati, dan mengetahui, la budda li talibil ilmi ma'rifatu ma yazidu fihi, mengenal sesuatu yang bisa menambah rezeki, menambah qut. Wa ma yazidu fil umr, dan juga sesuatu yang bisa menambah usia, menambah
umurnya. Wasihah, dan juga bisa menambah kesehatannya. Untuk apa? Liyatafarraga litalabil ilmi, supaya dia bisa yatafarrag. Yatafarrag itu mengosongkan waktu atau mempunyai kesempatan yang banyak untuk menuntut ilmu. Jadi nggak mikir makan lagi, tidak mikir nyari itu dan ini lagi. Sangguannya dari sisi makanan, konsumsinya cukup. Nah itu yang, karena bagi orang yang menuntut ilmu, kalau mau masih memikirkan hari ini harus makan apa, besok makan apa gitu kan, atau harus cari makan sana sini, maka memang tidak konsen, tidak bisa seseorang untuk berkonsentrasi mendapatkan ilmu. Sehingga di bab terakhir ini Imam Sarnuzi membahas tentang apa saja yang bisa memudahkan bagi seseorang mendatangkan rezeki bagi dia. Wa fi kulli zalika sannafu kutuban. Wa fi kulli zalika, pada semua yang demikian itu maksudnya bahasan tentang apa saja yang memudahkan rezeki, apa saja yang bisa menghalangi rezeki, apa saja yang bisa menambah usia, menambah berkah umur, itu sannafu ulama, para ulama mengarang, menyusun kutuban beberapa kitab. Fa'aurattu, maka saya datangkan ba'daha, sebagiannya apa yang telah disusun oleh para ulama, yang telah ditulis oleh para ulama huna, di sini dalam kitab Ta'lim ini, kata beliau, ala sabil ikhtisar, dengan ringkas. Jadi beliau mengutip atau menukil dari beberapa kitab, kemudian dimasukkan dalam kitab Ta'limul Muta'alim tentang hal-hal yang bisa memudahkan rezeki, atau hal yang bisa menghalangi rezeki, atau hal-hal yang bisa menambah keberkahan usia. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuraddul qadara illa du'a, tidak ada sesuatu yang bisa menolak takdir kecuali doa. Wala yazidu fil umri illal bir, tidak ada yang bisa menambah fil umr, dalam usia, maksudnya keberkahan usia, illal bir, kecuali berbuat kebaikan. Fa innar rajula, karena sesungguhnya seseorang layuh tamu, dia akan terhalang rezekinya, minar rizki bidzanbi yusibuhu, dengan melaksanakan atau dengan mengerjakan dosa yang yusibuhu, yang menimpanya. Berarti salah satu faktor utama yang bisa menghalangi rezeki itu adalah dosa, mengerjakan dosa. Sabata bihadzal hadis, dengan hadis ini sabata, dinyatakan atau ditetapkan, anartika badzambi, bahwa melanggar atau melakukan dosa, sababun, merupakan sebab, merupakan penyebab, sababu hirmani rizki, adalah penyebab terhalangnya rezeki. Jadi enggak dapat rezeki. Khususan al-kadhib, secara khusus dosa yang disebabkan oleh berdusta. Yurisul fakra, itu akan mewarisi kefakiran. Dosa yang melakukan dusta itu mewarisi kefakiran. Jadi nggak ada orang kaya karena berdusta. Biasanya orang yang sering dusta itu akan mewarisi kefakiran, karena pasti orang nggak mau bermuamalah dengan orang itu, orang nggak mau lagi percaya dengan orang itu. Akhirnya itulah salah satu penyebab terhalangnya rezekinya. Waqad warada fihi hadisun khasun, dan sungguh warada fihi, datang padanya, pada masalah dusta itu yang menjadikan penghalang rezeki, hadisun khasun, hadis yang secara khusus. Wa kaza, demikian juga kata beliau,
yang bisa menghalangi rezeki, naumatus subhi, tidur di pagi hari, yamna'ur rizqa, itu mencegah atau menghalangi rezeki. Tidur di pagi hari, ya karena orang bekerja pagi-pagi, orang bekerja di waktu pagi, sementara dia tidur, maka secara otomatis itu akan menghalangi rezekinya. Wa kasratun naumi turisul faqra, wa kasratun naumi wa kadzalika kasratun naumi, dan demikian juga kebanyakan tidur turisul faqra, bisa mewarisi kefakiran. Ya, kalau banyak tidur kapan bekerjanya? Kapan dia berusaha untuk cari rezeki? Jadi sama ya. Ternyata tidur gitu. Terus sepanjang hari tidur. Atau dia tidur di pagi hari. Karena ada hadis Nabi, orang yang keluar sungsung atau pagi hari itu akan diberkahi. Allahumma barik fi bukurina, kata Rasulullah. Ya Allah, berkahilah orang-orang yang keluar pergi di pagi-pagi hari. Wa faqrul ilmi adan, demikian juga kebanyakan tidur itu akan mewarisi kefakiran ilmu. Ya, nggak sempat baca, nggak sempat belajar, banyak tidur. Wa qala qail, dalam syair disebutkan, sururun nasi fi lubsil libasi wa jam'ul ilmi fi tarkin nu'asi. Sururun nas, kebahagiaan manusia itu adalah ketika dia memakai pakaian baru. Wa jam'ul ilmi, dan menghimpun ilmu pengetahuan itu fi tarkin nu'as, terjadi pada ketika orang banyak meninggalkan tidur. Ketika enggak banyak tidur, maka di situ dia banyak mendapatkan ilmu pengetahuan. Secara otomatis yang banyak tidur tidak akan bisa menghimpun ilmu. Baik, itu perkataan syair. Kemudian disebutkan juga oleh beliau dalam ta'lim yang bisa menghalangi datangnya rezeki atau mudahnya rezeki. Tapi di sini mungkin perlu dianalisa, perlu diteliti. Kenapa? Karena yang beliau sebutkan di sini kemungkinan apakah berdasarkan pengalaman atau berdasarkan hadis, karena nggak disebutkan di sini. Jadi demikian juga kata beliau yang bisa menghalangi rezeki mengalir dengan mudah, yaitu wan naumu uryanan wal baulu uryanan, tidur dengan telanjang atau kencing dengan telanjang, artinya kalau kondisi nggak menutup badan. Wal aklu janban wa muttaqian ala janbin, makan dalam keadaan junub atau makan sambil tiduran. Itu menurut beliau ya. Wattahawun bisuqatil ma'idah, membiarkan sisa makanan yang berserakan di atas meja. Nah, itu bisa mengurangi rezeki juga. Karena memang kalau yang ini, atau membiarkan sisa makanan yang berjatuhan, gak diambil, itu memang ada hadis. Karena kata Rasulullah, siapa tahu di sisa makanan atau di suatu makanan yang jatuh itu, disitulah letak keberkahan makanan. Artinya keberkahan itu adalah merupakan rezeki, sehingga ketika dia makan banyak, ada tersisa yang dia tinggalkan, ada satu yang jatuh yang dia biarkan. Mungkin saja makan yang banyak tadi tidak mengenyangkan atau hanya sebentar saja kenyangnya. Kenapa? Karena tidak ada keberkahan. Sementara keberkahannya masih berada pada makanan yang tersisa yang dia tidak makan tadi. Kalau dilogikakan ke sana mungkin itu, karena itu hadis Nabi. Jadi beliau membahasakan dengan bahasa wattaraku wattahawun bisuqatil ma'idah, membiarkan sisa makanan berserakan di meja atau yang jatuh. Wa hirqul qasril basal wa saum,
membakar kulit bawang merah dan kulit putih. Memang dulu ada sebagian orang tua yang nggak mau tuh, kulit bawang merah, bawang merah nggak mau dibakar, nggak boleh dibakar. Artinya dibuang saja. Nah, mungkin kalau dianalisa secara ilmiah, barangkali itu ada hikmahnya. Hikmahnya itu apa? Ketika tidak dibakar dan ditumpuk di tanah, dia akan menjadikan pupuk dan menimbulkan tanaman. Itu ada kemungkinan begitu. Sehingga kalau dibakar maka tidak bisa menjadi pupuk bagi tumbuhan atau tanaman yang hidup. Mungkin itu apa namanya analognya. Wakan silbaiti bil mandil, menyapu lantai dengan sapu tangan, melap lantai dengan sapu tangan, bukan lap khusus. Mungkin itu yang dimaksud ya. Wakan silbaiti fil laili, menyapu rumah di waktu malam. Nah, jangan sampai malam bersesapu. Maksudnya gak sempat istirahat. Watarakul kumamati fil baiti, membiarkan sampah berserakan mengotori rumah. Ya, yang jelas orang nggak mau datang karena kotor. Berjalan di depan orang tua, wal masyu quddamal masyayikh, berjalan di depan orang tua. Kalau jalan secara adab dan di belakang. Wanidaul walidaini bismihima, dan memanggil kedua orang tua dengan nama keduanya. Itu kurang adab gitu. Kemudian wal khilalu bi kulli khashabatin, membersihkan gigi dengan sesuatu yang kasar, benda kasar, ya, bukan dengan kayu yang halus atau congkelan gigi. Ini banyak disebutkan oleh beliau. Saya bacakan saja ya. Wa ghaslul yadaini bit-tini wat turab, membasuh tangan dengan tanah atau debu. Kata beliau itu menyebabkan bisa menghalangi rezeki. Wal khiyatatu thawbi ala badanihi, menjahit baju ala badanihi, yang ada di pakaiannya, yang sedang dipakai. Artinya apa? Menjahit baju sedangkan bajunya masih dipakai, lalu menjahit baju itu sambil sedang dipakai, menjahit pakaian yang sedang dipakai. Kemudian watajfiful wajhi bisaubi, tajfif itu mengeringkan muka dengan pakaian, bukan dengan handuk atau bukan dengan kain yang khusus untuk melap muka gitu. Watarkul ankabut fil baiti, membiarkan sarang laba-laba dalam rumah. Laba-laba bersarang dalam rumah. Kata beliau salah satu penyebab menjauhkan rezeki. Wattahawunu fis shalah, meremehkan waktu salat. Salat tidak diperhatikan. Wa isra'ul khuruj minal masjid ba'da salatil fajri, dan bersegera atau bergegas keluar dari masjid setelah salat subuh. Maunya kan wirid dulu, berdoa dulu. Wal ibtikar bi dzihabi ila suq, ibtikar itu sungsung, pagi-pagi pergi ke pasar. Memang kalau ini ada hadis Rasulullah, jangan kamu menjadi orang yang pertama masuk pasar. Kalau kamu masuk pasar, kau usah lama-lama di pasar. Wal ibta'u fir ruju'i minhu, dan berlambat-lambat pulang dari pasar atau keluar dari pasar. Ya, karena pasar itu macam-macam, tempat yang paling banyak godaannya di pasar. Wasyaul kasirat al-khubz minal fuqara, membeli potongan roti dari orang-orang fakir miskin dan peminta-minta.
Nah, harusnya jangan dibeli, tapi harus dikasih. Wasu'al, wadu'a wasyar' alal walid, berdoa untuk yang tidak baik kepada terhadap orang tua. Watarku takhmiril awani, membiarkan tidak membersihkan tempat makan atau gelas segala macam. Wa itfa'us siraji bin nafs, memadamkan lampu. Meniup lampu, memadamkan lampu dengan meniup. Kalau orang dulu tuh nggak mau meniup lampu, tapi memadamkannya dengan ditutup dengan sesuatu atau dengan dijepit dengan sesuatu. Dulu kayak lampu, sekarang nggak lagi kan, nggak ada lampu kayak obor gitu, yang lampu listrik. Wal imsatu bimastir munkasir, bersisir dengan sisir yang rusak. Wa tarkud du'a bil khairi lil walidaini, tidak mendoakan orang tua dengan kebaikan. Wa tana'um qa'idan, memakai serban sambil duduk. Tana'um itu imamah, itu bagian yang biasa. Wa tasarwalu qa'iman, memakai celana sambil berdiri, ya kalau celana itu duduk. Wal bukhlu wat taktir, kikir terhadap orang-orang yang fakir miskin. Wal israf itu berlebih-lebihan. Wal kasal wat tawani wat tahawun bil umur, bermalas-malasan, kasal wat tawani, menunda-nunda, wat tahawun, dan menyepelekan sesuatu urusan. Itu salah satu penyebab orang terhalangnya rezeki. Kullu zalika yurisul faqr, semua itu kata beliau mewarisi kefakiran. Nah, itu beberapa hal yang disebutkan, mungkin perlu diwaspadai, perlu diperhatikan. Kalau memang itu harus ditinggalkan, ya jangan sampai dikerjakan. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istanzilu rizqa bis sadaqah wal bukur mubarakun yazidu fi jami'in ni'am khususan fi rizqi. Kata Rasulullah SAW, istanzilu, mintalah datangnya rezeki dengan cara bersedekah. Istanzilur rizqa, asalnya istanzil itu nazala, meminta turunkan rezeki, bisadaqati, dengan melakukan sedekah. Wal bukur, dan bangun pagi-pagi itu diberkahi, mubarakun, diberkahi. Jadi fi jami'il ni'am, bisa membawa berbagai macam kenikmatan secara khususan ke rezeki, secara khusus dalam masalah rezeki. Jadi bangun pagi, kemudian bersedekah setiap hari, itu hal yang memudahkan rezeki. Kalau tadi hal yang menjauhkan rezeki. Husnul khatti, bisa menulis dengan bagus. Min mafatih rezeki, itu adalah salah satu pintu rezeki. Kalau itu harus berbagus. Biasanya tulisannya bagus, kalau tidak paling tidak orang minta tuliskan atau minta upah dengan penulisan. Ya kalau sekarang bukan nulis dengan bagus, pandai mengetik mungkin, atau pandai lancar cekatan dalam membuat tulisan atau memformat tulisan. Karena ketika dia pandai, dia bisa, itu adalah merupakan salah satu pintu rezeki. Mungkin orang banyak mengupahkan atau minta tolong segala macam. Wabastul wajhi wa tibul kalami yazidu fir rizki. Wabastul wajhi, muka berseri, maksudnya muka yang manis ketika ketemu orang, dan bertutur kata yang manis akan menambah banyaknya rezeki. Nah, itu memang ada beberapa hadis yang berkaitan dengan itu. Tabassumu fi wajhi akhika sadaqatun, kata Rasulullah.
senyummu terhadap temanmu itu adalah sedekah. Berarti ketika kita manis muka, baik tidak masa muka dengan orang lain, berarti kita bersedekah. Maka sedekah itu akan memudahkan rezeki. Wa anil Hasan bin Ali radhiyallahu an, dari Hasan bin Ali menyebutkan, kan sulul panai wa ghaslul inai majlabatun lil ghina, menyapu teras dan mencuci wadah akan mendatangkan kekayaan, kata beliau. Artinya tidak membiarkan tempat-tempat atau wadah-wadah kotor, dan juga tidak membiarkan halaman rumah berserakan atau kotor, harus dibersihkan. Itu kata beliau, majlabatun, bisa mendatangkan kekayaan. Ini menurut Hasan bin Ali. Wa aqwa al-asbab, penyebab terkuat al-jazibah li rizki, untuk memperoleh rezeki itu adalah ikamatus salah, yaitu melakukan salat bitakzim wal khusyuk, dengan penuh pengagungan dan khusyuk. Nah, ini sebutkan beliau bahwa hal yang paling kuat menyebabkan orang murah rezeki adalah mengerjakan salat dengan khusyuk dan penuh pengagungan. Wa ta'dil arkan wa sairi wajibatiha wa sunaniha wa adabiha, dan menyempurnakan semua rukun dan sunat-sunatnya dan adab-adab salat. Itu mempermudah datangnya rezeki. Wa salatud duha, dan salat duha. Bizalika, pada hal bisa mendatangkan rezeki, ma'rufatun masyhuratun, sudah dikenal dan sudah diketahui secara masyhur. Salah satu khasiat salat duha itu adalah memudahkan rezeki bagi seseorang. Wa qira'atu suratil waqi'ah khususan bil laili, dan membaca surah al-waqi'ah, zawaqa'atil waqi'ah, khususan secara khusus bil laili, pada malam hari. Wa waqtun naumi, dan membacanya ketika mau tidur, malam hari atau sebelum tidur. Ini amalan, berarti pekerjaan yang menurut musannif, menurut pengarang kitab Ta'limul Muta'allim, hal-hal yang bisa memudahkan datang rezeki. Ya silahkan jadi amalkan. Wa qira'atu suratil muluk, dan membaca surah muluk, surah Tabarak, wal muzammil, dan surah al-muzammil, wal laili idza yaghsha, surah al-lail, wa alam nasrah, dan surah al-insyirah, alam nasrah laka sadrak. Itu hal yang amalan yang bisa memudahkan datangnya rezeki. Wa hudurul majlis qabla al-azan, dan juga hal yang bisa memudahkan datangnya rezeki adalah hadir ke masjid sebelum azan. Wal mudawamat ala taharah, dan mudawamah, menjaga diri selalu dalam keadaan suci. Wa ada'u sunatil fajr, dan melaksanakan sunat salat subuh. Sunatul fajr, salat sunat subuh. Wal witir fil baiti, dan melaksanakan witir di rumah setiap malam. Jadi itu hal-hal yang amalan yang bisa memudahkan rezeki. Wa alla yatakallamu bi kalamid dunya ba'dal witri, dan hendaklah dia tidak banyak ngomong, tidak banyak berbicara tentang masalah duniawi ba'dal witri, setelah dia berwitir, melakukan salat witir. Artinya salat witir itu kalau sudah dilakukan, habis itu istirahat, tidur. Wala yaksuru mujalasatun nisa illa indal hajati, dan jangan banyak mujalasah, berkumpul, bermajelis dengan perempuan dan ibu-ibu, illa indal hajah, kecuali ketika dibutuhkan. Wa alla yatakallama bi kalamil lagwin, adalah dia tidak
berkata-kata, berbicara dengan pembicaraan laga yang sia-sia, ghairi mufidin, tidak ada faedahnya, lidinihi wa dunyahu, baik faedah agama atau faedah keduniaan. Artinya meninggalkan, tidak banyak ngobrol, tidak banyak berbicara hal-hal yang tidak berfaedah. Itu juga salah satu yang bisa mendatangkan, memudahkan rezeki. Wakila, dikatakan orang, man istaghala bima la ya'nihi yafutu ma ya'nihi. Siapa yang sibuk dengan sesuatu yang la ya'nihi, yang tidak bermanfaat, yang sia-sia, yafutu ma ya'nihi, maka dia akan kehilangan sesuatu yang bermanfaat. Itu dikatakan oleh seseorang ulama. Waqala, ini terkait nama orang ini, Buzur Jamhir namanya. Idza ra'aita ar-rajula, kata beliau, idza ra'aita ar-rajula ya'surul kalam, apabila kamu melihat seseorang banyak ngomong, banyak ngobrol, pastaikin bijununi, maka yakinlah kamu orang itu orang gila. Gitu. Artinya kalau orang banyak ngomong yang tidak bermanfaat, itu yakinilah, kata beliau, itu termasuk kategori orang gila. Ini lebih tegas lagi. Qala Aliyun radhiyallahu anhu, idza tammal aqlu nakasal kalam. Apabila akal orang sempurna, maka sedikitlah bicaranya. Qala al-musannif rahimahullah, ittafaqa li fi hadzal ma'na. Ittafaqa, apa yang disebutkan di atas itu sesuai. Nah, sependapat denganku, kata musannif, fi hadzal makna, dalam makna ini dengan ungkapan sebuah syair. Ittafaqa li fi hadzal makna syairun, ada sebuah syair yang sama maknanya. Idza tamal aqlul mar'i qalla kalamuhu, apabila akal seseorang sempurna, maka sedikit bicaranya. Wa aikin bihamkil mar'i, dan yakinlah dengan kebodohan seseorang, in kana mukatsiran, jika dia orang yang banyak berbicara, banyak ngobrol, yakinlah orang itu orang bodoh, kata sebuah syair. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan, wa mimma yazidu firizki, dan sesuatu yang yazidu bisa menambah rizki adalah ayyakula kulla yaumin, kamu membaca setiap hari ba'dan syikatul fajar, setelah terbit matahari, ila waqti shalah, sampai masuk waktu salat subuh. Jadi ini amalan-amalan yang diberikan oleh Syekh Az-Zarnuji. Nanti yang nggak punya kitabnya silahkan, di antara kalian bisa menyalin amalan. Tadi beberapa hal yang disarankan beliau, ayat-ayat yang bisa dibaca atau surah-surah yang harus diamalkan. Yang kedua ini, beliau menjelaskan tentang ada amalan-amalan, zikir-zikir yang harus dibaca. Yang pertama, kata beliau, harus dibaca setiap hari setelah terbit matahari sampai salat subuh. Artinya terbit matahari itu sudah masuk waktu subuh, sampai salat subuh, sebelum dilakukan salat subuh. Dibaca subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, astagfirullahal azim wa atubu ilaihi, mi'ata marrah, 100 kali dibaca. Kemudian diteruskan atau diberikan ke peserta atau teman-teman lainnya. Amalan-amalan yang disampaikan oleh Imam Az-Zarnuji. Jadi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, astagfirullahalazim wa atubu ilaih, 100 kali sebelum salat subuh. Wa ayyakula, dan juga dia membaca bacaan zikir la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin kulla yaumin, setiap hari, sabahan wa masaan, pagi dan sore, mi'ata marrah, 100 kali.
banyak amalan nih pagi dan sore. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Itu yang kedua. Wa ayyakula ba'dal fajri kulla yaumin, dan dia membaca setiap setelah fajar, setelah salat subuh, kulla yaumin, setiap hari, alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, salasan wa salasina marrah, 33 kali. Nah, tasbih, tahmid dan tahlil kalau disebut. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. 33 kali di salat subuh, wa ba'da salatul maghrib aidan, dan juga setelah salat maghrib 33 kali. Wa yastaghfirullah 70 marrah ba'da salatil fajri, dan dia beristighfar 70 kali setelah salat subuh. Juga jadi amalan yang memudahkan rezeki. Wa yaqsuru min qawli la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, dan dia memperbanyak membaca zikir la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wassalatu ala nabi alaihi wassalatu wassalam, dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi diperbanyak ini amalannya, banyak baca salawat, banyak baca la haula wa la quwata illa billah, banyak membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali pagi sore, kemudian subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, astagfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Itu amal-amalan yang disarankan oleh Imam Tirmidzi, karena itu bisa memudahkan datangnya rezeki. Wa yaqulu yaumal jum'ati 70 marrah, dan hendaklah dia membaca pada hari Jumat 70 kali. 70 kali ini Allahumma, ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma aghnini bihalalika. Doanya ini maknanya, ya Allah, aghnini, kayakanlah aku bihalalika, dengan sesuatu yang halal, an haramika, cukupkanlah bagiku dengan yang halal dari yang haram, wa'fini bifadlika aman siwaka, dan cukupkanlah bagiku dengan karuniamu daripada yang lain. Itu dibaca 70 kali kata beliau pada hari Jumat. Allahumma aghdini bihalalika an haramika wa'fini bifadlika aman siwaka. Bahkan nanti disaling ya. Wa yaqulu hadzal sana kulla yaumin wa lailatin, dan juga hendaklah dia membaca pujian ini pada setiap hari dan setiap malam. Antallahul azizul hakim, bacaannya antallahul azizul hakim, antallahul malikul quddus, antallahul azizul hakim, antallahul malikul quddus. Itu dibaca tiap hari, diperbanyak bacaan-bacaan tadi. Antallahul halimul karim, ini bacanya agak panjang ini. Antallahul khaliqul khairi wasyarr, antallahu khaliqul jannati wan nar, antallahu alimul ghaibi wasyahadah, alimus sirri wa akhfa, antallahul kabirul muta'al, antallahu khaliqu kulli syai'in wa ilaihi ya'udu kullu syai'in, antallahu dayyanu kulli yawmaddin, lam tazal wa lam tazal, antallahu la ilaha illa antal ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, antallahu la ilaha illa wa antar rahmanur rahim, antallahu la ilaha illa antal malikul qudusus salamul minul muhaiminul azizul jabbar. Panjang bacaannya dibaca. Al-mutakabbir la ilaha illa antal khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Di akhir surah Al-Hasyr, surah Al-Jumu'ah. Nah, itu tadi amalan-amalan beberapa zikir yang diajarkan oleh Imam As-Sarnuji ya. Kemudian terakhir kata beliau menyebutkan bahwa sesuatu yang bisa menambah keberkahan umur, usia. Karena ketika
usia kita diberkahi oleh Allah, maka kita bisa mendapatkan kebaikan yang lebih banyak. Wa mimma yazidu fil umur, dan sebagian di antara yang bisa menambah keberkahan umur kata beliau adalah albirru, berbuat kebaikan. Wa tarkul adza, meninggalkan menyakiti orang lain. Wa tauqir suyukh, tauqir menghormati orang tua. Wa silatur rahim, menyambung silaturahim. Wa ayyakula hina yusbihu wa yumsi, dan hendaklah dia membaca pada pagi dan petang untuk mendapatkan keberkahan. Kulla yaumin salasa marat, pada setiap hari 3 kali dia baca. Ini zikir pagi dan sore. Bacaannya adalah berbunyi subhanallah mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablagar ridha wa zinatul arsy la ilaha illallah mil'ul mizan wa muntahal ilmi wa mablagur ridha wa zinatul arsy wallahu akbar mil'ul mizan wa muntahal ilmi wa mablagur ridha wa zinatul arsy. Nah, itu bacaannya 3 kali kata beliau setiap hari, pagi dan petang. Kemudian perbuatan, pekerjaan yang bisa membawa keberkahan pada usia, kata beliau selain zikir tadi itu, wa ayyahtariza an qat'il asjar ar-ratbati illa 'inda darurati. Dia menjaga, menghindari tidak memotong pohon yang masih hidup illa inda darurat, kecuali dalam keadaan darurat, dalam keadaan diperlukan. Artinya jangan memotong tumbuhan atau pohon-pohon yang masih hidup kecuali dalam keadaan darurat. Keadaan itu harus dipotong, pokoknya mengganggu jalan dan segala macamnya. Wa isbagul wudu, dan menyempurnakan wudu. Artinya kalau berwudu harus sempurna, baik jaga rukun dan syarat wudu. Wassalatu bit ta'zim, sembahyang dengan pengagungan. Wal kiran dengan haji wal umrah. Kiran itu maksudnya melaksanakan haji kiran, baik haji atau umrah, yang mungkin nanti dalam ibadah haji. Wa hifdzus shihah, dan menjaga kesehatan. Itu yang menambah keberkahan umur. Wala budda ayyata'allama syai'an min at-tibb, kata beliau, dan tidak boleh tidak bagi seorang penuntut ilmu, dia harus mempelajari sedikit tentang ilmu kedokteran, ilmu kesehatan. Ilmu kesehatan, karena menjaga kesehatan itu adalah membawa keberkahan dalam usia. Wa yatabarraku bil atharil waridati fit tibbi alladhi jama'ahu Syekh Imam Abu Abbas Al-Mustaghfiri. Dan kata beliau, wa yatabarrak, hendaklah dia mengambil berkah bil athar, dengan peninggalan-peninggalan al-waridati, yang datang dalam dalam pengobatan an-nabawi, pengobatan nabawi. Jadi disebut tibbun nabawi. Rasulullah SAW sering melakukan pengobatan dengan cara yang beliau lakukan. Maka kata Syekh Azhar Nuci, hendaklah kita mengambil berkah dengan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah dalam pengobatan, tibbi, dalam masalah pengobatan. Alladzi jama'ahu Syekh al-Imam Abu Abbas Al-Mustaghfiri fi kitabihi al-musamma bit-tibbin nabawi. Jadi Imam Abu Abbas Al-Mustaghfiri menyusun sebuah kitab tentang pengobatan ala Nabi. Lalu diberi nama kita itu Tibbun Nabawi namanya. Setelah itu banyak dijual, sudah diterjemahkan juga. Itu kitab Tibbun Nabawi. Kita pengobatan yang dilakukan oleh Nabi Rasulullah SAW, seperti dengan menggunakan habah sauda atau bekam atau dengan madu dan lain-lainnya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Lalu pengobatan Nabi itu dihimpun oleh Imam Abu Abbas Al-Mustaghfiri dalam sebuah kitab yang berjudul Tibbun Nabawi alaihi salatu wassalam. Yajiduhu mayatlubuhu, siapa yang menuntutnya mencarinya dapat, karena kitab itu sudah tersebar dan sudah masyhur. Kata beliau, selesai beliau membahas, walhamdulillahi ala tamami wassalami wassalati wassalami ala sayyidina Muhammadin
Abdul Rusul wal Kirami. Alhamdulillah alat tamami atas kesempurnaan selesainya kitab ini wassalam salat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdul Rusulul Kiram, yang sebaik-baik para rasul yang mulia. Berarti sudah selesai kitab Ta'limul Muta'allim. Nah, yang di akhir ini bahasan tentang bagaimana apa saja yang memudahkan datangnya rezeki, apa saja yang bisa menghalangi rezeki, dan apa saja amalan dan perbuatan yang bisa menambah keberkahan umur atau usia. Dan itu harus diketahui oleh orang-orang yang menuntut ilmu. Tapi saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan berkah bagi kita semua. Salah hilaf, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke panitia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi penyampaian materi dari Ustadz Rafi'i Badiri LC yang sangat luar biasa. Memasuki rangkaian acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Nah, bagi wafilah sekalian yang ingin bertanya, bisa saja menuliskan pertanyaannya di dalam kolom chat atau bisa langsung bertanya melalui Izin bertanya panitia. Bapak. tinggi, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama Ana Dwi Mugi Lestari. Ingin bertanya Pak Ustadz, bagaimana ya cara kita agar bisa melaksanakan amalan-amalan tersebut sudah disebutkan tadi, namun dengan niat lillahi ta'ala tanpa mengharapkan misalkan supaya lancar rezeki. Nah, kemudian bagaimana dengan bawang putih kan biasanya di apa tuh, di bahasa Banjarnya itu dibanam supaya mengobati mah biasanya. Nah, itu kan kulitnya juga dibakar. Nah, jadi yang dimaksud membakar kulitnya itu apakah kulitnya saja dibakar atau seperti yang tadi, yang bawang putihnya dibakar dengan kulit-kulitnya. Nah, ada 2 pertanyaan Ustadz. Demikian dari Ana. Syukran sebelumnya. Ya, terima kasih. Ya, kalau menurut saya bawang putih yang dibakar dengan kulit itu bukan termasuk itu, karena yang dimaksudkan oleh beliau tadi adalah membakar kulitnya. Kulitnya itu artinya sudah bawangnya yang sudah diambil, sudah dimanfaatkan, kemudian kulitnya dikumpulkan, kemudian dibakar. Nah, itu yang dimaksud dengan membakar kulit bawang tadi itu. Memang secara logika dan secara ilmiah kulit bawang itu menjadi pupuk sebenarnya kalau mau dihimpun, dikumpulkan, kemudian ditaruh di pohon yang tanaman kita yang hidup, dia akan jadi pupuk. Mungkin di situ yang kata beliau tadi, membakar kulit bawang itu bisa menghalangi rezeki, karena sebagai media dia menjadi penyubur tanaman. Nah, kalau dibakar ya udah hilang. Tapi kalau yang membakar bawang putih ada bawangnya, itu bukan itu yang dimaksud. Karena itu ada tujuan lain. Itu menurut saya itu gitu. Yang kedua, bagaimana mengamalkan amalan supaya benar-benar lillahi ta'ala. Yang pertama, niatnya harus dijaga. Kita mengamalkan itu pertama untuk mendapatkan pahala. Yang kedua, kalau Allah ingin memberi manfaat di situ, boleh saja kita amalkan. Artinya ketika kita mengamalkan sesuatu kemudian ada faedah dan manfaatnya, ingin mendapatkan manfaat itu bukan berarti nggak ikhlas. Contoh gitu, ketika seseorang melaksanakan ketaatan kepada Allah, ibadah, lalu dengan ibadahnya itu dia ingin masuk surga, dia mengharapkan surga gitu. Karena memang Allah janjikan siapa yang melakukan ini, siapa yang mengerjakan ini, Allah akan masukkan ke surga. Nah, mengharap surganya Allah itu bukan berarti nggak ikhlas. Ikhlas itu siapa yang membaca surah Al-Baqarah, surah Al-Muluk, kan ada hadisnya itu. Kata Rasulullah,
ada satu surah dalam Al-Quran ayatnya 30. Siapa yang mengamalkan membacanya itu, dia akan mendapatkan syafaatnya. Syafaat surah itu nanti di hari kiamat. Nah, lalu kita mengamalkan membaca surah Al-Muluk, harapan kita untuk mendapatkan syafaat dari surah Al-Muluk itu nanti di hari kiamat. Itu berarti ikhlas. Karena yang memberikan manfaat, yang menyebutkan manfaat itu adalah Rasulullah SAW. Jadi ketika kita membaca, mengamalkan, harapan kita untuk mendapatkan manfaatnya itu termasuk ikhlas. Karena kemanfaatannya itu disebutkan oleh Rasulullah. Artinya manfaatnya yang diberikan oleh Allah juga gitu. Tetapi harus dilatih. Harus dilatih. Ya, kalau kita bisa mengamalkan sesuatu tanpa mengharap itu lebih tinggi keikhlasannya. Dia mengamalkan bukan mengharapkan syafaat dari surah Al-Muluk, tetapi mengamalkan karena itu anjuran Rasulullah. Nah, itu beda lagi, itu keikhlasannya yang paling tinggi gitu kan. Bukan mengharapkan kemanfaatan atau beramal bukan pragmatisme gitu. Tetapi hanya semata-mata karena perintah, karena Rasulullah menyuruh gitu. Itu harus dilatih kalau bisa gitu. Tetapi bukan berarti tidak ikhlas orang yang mengamalkan sesuatu ingin mendapatkan manfaat, tapi keikhlasannya di bawah derajatnya daripada yang mengamalkan hanya semata-mata karena perintah. Saya kira begitu. Terima kasih ya. Bisa dipahami ya. Cukup, alhamdulillah sudah bisa dipahami. Alhamdulillah. Ustadz, ada pertanyaan satu nih di dalam kolom chat. Anda bacakan. Assalamualaikum Ustadz. Afwan, sebelumnya saya Rizna izin bertanya, bagaimana dengan seorang anak yang tidak mengetahui bahwa rezeki yang didapatkan orang tuanya dengan cara tidak halal? Apakah ilmu yang didapatkan anak tetap berkah meski orang tuanya menghidupi kebutuhan anaknya dengan cara yang salah? Syukran Ustaz. Baik. Terima kasih. Kalau tidak tahu itu kan lain masalah. Ya, kita berdoa. Mudah-mudahan orang tua kita diberikan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan rezeki yang halal sehingga kita dimudahkan untuk menuntut ilmu. Jadi kalau amalan yang untuk menghindari sesuatu yang tidak halal itu tadi yang doa yang Allah ma'aghnini bihalalika an haramika aghnini bifadlika aman siwa, itu amalannya. Allah memudahkan ya. Yang dibaca tadi berapa kali itu hari Jumat 70 kata Imam Zarnuji itu kan. Ya sebenarnya kalau enggak 70 tiap hari paling tidak harus dibaca itu doa itu. Allah itu amalan untuk dimudahkan rezeki dan rezekinya yang halal. Allahumma aghnini bihalalika. Ya Allah, kayakanlah aku dengan sesuatu yang halal darimu. Saya enggak perlu yang haram. Wa aghnini waqfini bi fadlika amman siwaka. Dan cukupkanlah bagiku karuniamu daripada yang lainnya. Enggak perlu pemberian orang lain, tapi cukupkan hanya dengan pemberianmu saja. Ya, kalau Allah yang ngasihkan berarti yang halal-halal. Itu doanya barangnya. Allahumma aghnini bihalalika an haramika. Ya Allah, kayakanlah aku dengan yang halal, bukan dengan yang haram. Waqfini bifadlika amman siwaka. Saya kira harapannya itu. Jadi kalau kita dibiayai oleh orang tua, maka jangan lupa mendoakan orang tua supaya dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan yang halal. Sehingga ketika kita diberikan oleh Allah yang halal, maka insya Allah kehidupan kita akan berkah. Banyak berdoa untuk orang tua. Makanya tadi salah satu cara untuk memudahkan rezeki adalah mendoakan yang baik terhadap orang tua. Saya kira begitu.
Inggih, syukran Ustadz. Kepada Risna, apakah bisa dipahami? Masya Allah, syukron Ustadz atas jawabannya. Inggih, izin membacakan satu pertanyaan lagi Ustadz dari kolom chat. Inggih. Assalamualaikum Ustadz, perkenalkan nama saya Mahfuz, izin bertanya. Misal kita jadi tukang ojek yang menghantarkan seorang pelacur untuk diantar ke tempat berzina dan kita mendapat hasil dari pengantaran tersebut, apakah duitnya itu halal? Makasih Ustadz. Ya, terima kasih. Jadi yang kita lihat bukan pekerjaan orang. Yang kita nilai adalah pekerjaan kita sendiri. Nah, dari mana orang lain dapat, kita nggak perlu mencari-cari. Maksudnya nggak perlu ngorek-ngorek. Yang perlu diperhatikan apa yang kita sedang kerjakan. Kita ngojek berarti kita mengambil upah. Nah, apa yang kita lakukan itu halal, tidak bertentangan dengan syariat. Ya, masalah orang, apakah orang ke tempat itu dia mau melakukan itu atau enggak, kita kan nggak tahu juga gitu kan. Atau ada orang keperluan sesuatu. Dan kita tahu bahwa dia pramu saji punya gitu kan, dia minta antar ke sana. Ya kita husnuzan saja gitu kan. Mungkin dia mengambil sesuatu yang ketinggalan atau apa itu. Jadi prinsip muamalah yang seperti itu kita nggak perlu mencari asal usul dari mana upah yang dibayarkan orang kepada kita itu nggak perlu gitu. Imam Ghazali itu gitu. Jadi yang penting pekerjaan kita itu secara zahirnya halal gitu kan, sah secara syariat. Kita kan mengambil upah, orang bayar dengan uang apa, kita bukan urusan kita itu. Urusan kita adalah yang sedang kita lakukan. Nah, kita melakukannya sesuai syariat, halal. Contoh ketika kita ingin mendapatkan sesuatu dengan cara nipu, nah berarti pekerjaan kita menipu orang itu tidak halal. Gitu. Tapi kalau kita mengambil upah atau mengambil upah jarang banjar, nah, sementara yang kita kerjakan itu sesuai syariat, tidak bertentangan, maka cukup sampai di situ. Kita tidak lagi meneliti lebih jauh orang bayar upah kita itu dengan uang dari mana, itu nggak perlu ditanya. Sama dengan kita beli ayam di pasar. Apakah kita harus tanya orang yang jual ayam tadi disembelih dengan secara yang sesuai syariat enggak gitu kan? Ya, nggak perlu nanya itu kan. Jadi cukup kita meyakini bahwa ayamnya disembelih, yang potongan lehernya kita lihat sesuai dengan syariat, sudah selesai. Apakah orang baca bismillah atau tidak, itu bukan urusan kita lagi. Begitu ya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, Mahfuz, amin. Inggih Ustadz, kepada Mahfuz apakah bisa dipahami? Inggih Ustadz, terima kasih. Ya. Kepada Ehwa, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Demikian sesi tanya jawab. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari materi yang telah disampaikan Ustadz Rafi'i Baderi LC tadi, dan kita dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu memasuki